Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Al-Haq Muammar. Jadi pada kali ini kami hanya sekedar mau curhat ya. Jadi sebenarnya kami itu mau bikin video ini sudah lama ya, maksudnya tentang keseharian dalam bikin konten atau dalam berbagai macam masalah. Jadi saya akan sedikit membicarakan tentang masalah konten ini. Oke, sahabat semua, jadi yang saya akan bahas sekarang ini adalah tentang kendala-kendala di per-YouTubean itu ya. Karena memang kebatasan kemampuan seseorang itu memang berbeda-beda. Jadi mempunyai batasan-batasan tertentu. Ada yang ahli di bidang otomotif. Terkadang yang ahli di bidang otomotif itu fokusnya upload video tentang otomotif setiap hari. Terus ini kan termasuk kendala yang satu. Jadi kita itu tidak bisa fokus, tidak bisa konsisten kalau seumpama tidak mempunyai keahlian tersendiri. Cuman kalau seperti saya ini, karena memang lagi fokusnya dalam jam tayang, jadi saya itu berpikir kalau saya itu nanti selalu mengupload tentang pengajian terus. Sedangkan pengajian itu kan ada waktunya, seperti Maulid Nabi, tentang pengajian Maulid Nabi, ya waktunya hanya bulan Maulid. Atau pengajian tentang masalah pengajian kitab seperti yang saya upload itu kan, ya waktunya terkadang hanya hari malam Senin, itu pun hanya dalam pertengahan bulan. Jadi kalau nunggu nyampe ke pertengahan bulan ya, dari upload sebelumnya itu, yang mau upload lagi kan tentunya itu nunggu setengah bulan lagi, dan itu bagi pemula, YouTuber pemula sangat berkendala sekali untuk mengejar jam tayang, apalagi videonya kurang menarik, dan itu kendalanya orang YouTube. Kemudian kendala yang kedua, isi konten yang setiap diupload itu memang tidak bisa selamanya tetap ya. Artinya kata saya yang awal tadi itu, kontennya tentang seputar otomotif, berarti dari awal harus otomotif, tidak bisa ya. Kalau seperti saya ini kan di bidang otomotif masih kurang. Ini sebenarnya sama dengan poin yang pertama tadi. Jadi saya hitung sama. Terus kemudian jadwal uploadnya pagi, siang ataupun malam itu juga sulit bagi saya. Sulit. Jadi mohon maaf bagi para subscriber, mungkin ada yang terkadang menunggu video-video terbaru dari kami, nunggunya siang kok ternyata uploadnya malam. Itu memang jadi kendala bagi saya. Karena apa? Karena di samping saya itu
menjadi guru ya di Darut Tolibin ya, Yayasan Darut Tolibin. Terkadang sibuk lagi mengajar dan juga masih butuh waktu untuk meluangkan untuk keluarga ya kan, karena saya juga sudah berkeluarga, punya anak 2 ya. Itu poin yang kedua, kenapa saya itu tidak konsisten ya, kenapa saya itu tidak konsisten dalam upload video, tidak seperti orang-orang gitu kan. Kalau orang-orang itu kan biasanya kalau uploadnya siang ya udah siang, kalau uploadnya malam ya udah malam. Kalau saya itu selalu berganti, kadang siang kadang malam ya, karena itu kata saya tadi, karena saya juga sudah berkeluarga, di samping itu juga mempunyai kesibukan mengajar ya, mengajar di TIDIA non formal, juga mengajar di formal, meskipun hanya waktunya itu seminggu hanya 2 kali, Senin dan Rabu. Terus kemudian kendala yang ketiga itu terkadang bingung mau bikin video apa ya, nah, seperti itu. Kalau bikin video tentang ngaji terus takut bosan ya kan, karena subscriber kita itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang dewasa, ada yang sudah lansia, lanjut usia, ada juga yang masih remaja ataupun bahkan anak-anak. Itu kan tidak mungkin ya anak-anak semisal umur berapa tahun senang mengaji, otomatis kan kalau senang mengaji nontonnya video tentang ngaji kan nggak mungkin. Jadi yang saya cari itu supaya dari segala penjuru, dari segala macam-macamnya perorangan itu, yang tua yang muda, supaya saling mendapatkan. Otomatis kan kalau videonya itu beda-beda, ada pengajian, ada jalan-jalan, otomatis kan kalau enggak video satunya ditonton, berarti video yang satunya yang ditonton. Kalau enggak yang ini, berarti video yang satunya yang ditonton. Seperti itu, supaya jam tayang itu cepat tercapai. Itu kalau pemikiran saya. Karena apa? Karena kalau masih pemula ini kan masih fokus terhadap jam tayang. Otomatis kalau kita itu uploadnya apa, mau mengupload video yang selalu berkesinambungan, maksud saya itu sekarang pengajian, besoknya lagi pengajian lagi. Kalau seperti itu kan susah untuk mencari penonton. Jadi kalau saran saya bagi kalian yang ingin membuat konten juga, ingin membuat channel, kalau masih awal-awal itu harus seperti itu, nggak usah fokus dulu ya, baru nanti kalau semisal sudah mencapai target 4.000 jam tayang, sudah mencapai 1.000 subscriber, dan juga sudah dimonetisasi ya, maksudnya sudah didaftarkan sebagai partner YouTube, baru kalian bisa fokus ke satu bidang. Kalau memang ternyata kalian sesudah monetisasi masih belum fokus, artinya memang tidak mau fokus, ya tidak masalah, yang penting videonya menarik, seperti itu. Terus kemudian lagi bagi saya YouTube itu sebenarnya hanya sampingan ya, siapa tahu ya kan, untung-untungan kalau memang nanti sudah berhasil, sudah dapat penghasilan, kan kita enak sendiri ya, kita yang akan bisa memanfaatkan. Jadi bagi kalian kawan-kawan atau para subscriber yang ingin bikin channel,
saran saya ya, satu, jangan menyerah meskipun prosesnya itu lama, karena bikin YouTube ini ternyata tidak mudah ya. Bikin YouTube ini butuh proses yang lama. Jadi prosesnya itu sekitar 12 bulan ya. Jadi kalian 12 bulan itu harus mendapatkan 4.000 jam tayang ya, dan 1.000 subscriber. Kalau tidak, YouTube kalian itu tidak akan bisa dimonetisasi. Kalau seumpama itu telat ya, maksudnya tidak sampai, setelah sampai 1 tahun itu tidak sampai 4.000 sama 1.000 subscriber, otomatis kalian gagal dan harus mengulang dari awal lagi. Itu kan berat sekali. Jadi saran saya bagi kalian yang juga ingin punya channel ya harus seperti itu ya. Maksudnya jangan menyerah meskipun prosesnya lama. Kemudian yang kedua, upload video semenarik mungkin. Kalau semisal kalian mempunyai keahlian tentang liburan ya, maksud saya itu hiburan ya, kalian bisa upload tentang hiburan dan upload sebanyak mungkin video yang kalian buat, karena itu akan menjadikan channel kalian selalu segar. Artinya kalau kalian bisa upload setiap hari, itu channel kalian akan terlihat aktif, hidup. Itu biasanya orang yang seperti itu akan senang. Yang penting videonya menarik. Artinya setiap hari itu pasti ada video terbaru. Itu kuncinya. Terus kunci yang kedua, kunci yang ketiga maksud saya, kalau kalian itu ingin menjadi sukses di YouTube, kalian jangan malu ya, jangan malu tampil apa adanya di depan publik. Artinya kalian jangan malu di kamera, jangan, karena itu yang akan menghambat channel YouTube kalian untuk jarang dilihat oleh orang lain. Maksudnya sepi pengunjung atau sepi viewers. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan banyak viewer, otomatis kalian itu jangan malu di depan kamera. Itu kuncinya. Supaya apa? Supaya orang yang melihat itu senang ya. Orang yang melihat senang, otomatis kalian juga senang. Jadi tiga itu kunci sukses ya, kalau memang kalian mau bikin channel YouTube gitu. Oke. Saya juga butuh saran dari kalian ya, karena saya itu tidak bisa upload setiap hari karena kesibukan saya mengurus anak, mengurus keluarga, ataupun terkadang ya menjaga orang tua. Jadi mohon maaf para subscriber, mungkin ada sebagian dari subscriber yang menanti video-video tentang hiburan, tentang jalan-jalan dari saya. Mohon maaf, karena sekarang juga orang tua saya lagi sakit, jadi saya sudah tidak tentu ya untuk bisa selalu keluar pergi untuk membuat konten, itu tidak bisa. Jadi mohon doanya kepada para subscriber supaya orang tua saya itu lekas sembuh. Jadi itu termasuk yang saya sampaikan tadi, termasuk kendala-kendala dari saya. Kenapa kok tidak bisa konsisten dalam mengupload video? Terkadang 3 hari baru ada video baru, terkadang
5 hari ada video terbaru. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya konten-konten curhat ya, curhat dan sedikit memberi masukan bagi kalian kalau mungkin ada yang mau bikin channel. Dan satu lagi pesan dari saya, jadi meskipun kita itu punya YouTube ya, jadi kalau bisa jangan sampai dijadikan sebagai yang terutama. Ini kan sebenarnya sampingan. Jadi meskipun kita sibuk dalam membuat konten, jangan lupa kalian tetap sholat ya. Apalagi saya ya. Jadi meskipun saya itu selalu sibuk bikin konten, semisal pergi ke tempat hiburan, alhamdulillah saya itu tidak pernah lupa sama yang namanya ibadah. Alhamdulillah ya, meskipun dulunya itu pernah, cuman alhamdulillah sekarang, karena saya pikir begini, saya itu alumni pesantren, masa saya lalai dengan ibadahnya, jadi meskipun kita ada di pantai, kita jangan lupa sholat. Kita ada sedang bikin konten di mana ya kan, di gunung semisal, jadi jangan lupa sholat, karena sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Artinya apa? Artinya kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita merobohkan agama. Kalau kita mendirikan sholat, berarti kita termasuk mendirikan agama. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, meskipun saya itu seorang YouTuber kata orang-orang, alhamdulillah jiwa saya itu masih santri, karena saya juga santri, karena sebagian dari subscriber saya juga santri. Ini jiwa saya tetap santri, artinya tetap menjaga yang baik, yang kurang baik gimana. Jadi itulah yang hanya yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua sehat, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID seperti ini. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.